Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hoirudin. Di sharing session kali ini, saya menghadirkan seorang pembicara tim ahli crowdfunding di Indonesia. Simak sampai selesai karena yang akan kita bahas adalah rahasia di balik winning campaign untuk donasi. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap ada update terbaru di channel saya, baik itu tips ataupun sharing session. Apa itu winning campaign? Ya tentu campaign yang sudah goals ya, atau misalnya campaign yang sudah berhasil untuk entah itu pencapaian donasi, karena ini saya akan lebih sharing terkait campaign-campaign sosial atau campaign-campaign crowdfunding atau campaign-campaign lembaga sosial gitu ketika dinaikkan untuk atau di up menjadi campaign yang winning gitu, atau capaian donasinya melejit atau capaian donasinya tinggi kayak gitu. Bagaimana membuat winning campaign? Ini ada tips-tips yang mungkin teman-teman dari advertiser sosial harus bisa melakukan beberapa tips ini. Dari kelima tips ini ada inti gitu, inti dari tips ini gitu, dari tips-tips ini sebenarnya ada intinya gitu. Apa itu intinya? Yang pertama adalah konten. Jadi kalau misalnya kita punya teknik iklan Facebook seperti apa gitu, tapi kalau misalnya tanpa didukung oleh konten, ya secanggih apapun teknik kita ya nggak akan winning gitu. Jadi kalau saya sangat menganut dari sisi konten. Yang pertama adalah konten campaign yang kuat. Konten campaign yang kuat itu apa? Konten campaign yang kuat, kita harus punya banyak resource konten gitu. Yang pertama resource konten itu apa? Foto, dokumentasinya gitu, video, terus informasi dari program kita. Jangan sampai kita membuat sebuah program, tapi resource-nya itu semuanya kurang, dan kita coba-coba untuk langsung di-ads-kan. Wah, udah itu mah boncos gitu. Karena apa? Karena persiapan dari awalnya itu nggak bagus atau kurang gitu. Jadi persiapan awalnya itu adalah persiapkan konten campaign yang kuat. Jadi programnya itu harus kuat gitu. Value-nya harus kuat gitu, Pak Nurdin. Terus yang kedua, performa akun iklan ads yang baik. Nah, ini mungkin harus di maintenance ya, maintenance, dan juga kita harus membuat si akun iklan ini menjadi baik performanya ya. Gimana cara membuat akun iklan baik performanya? Ya, yang pertama pasti ya, akun iklan itu kita pakai untuk iklan. Nah, kita pakai si akun iklan itu dengan campaign-campaign yang tadi campaignnya yang udah kuat, jadi hasilnya pun juga udah bagus. Jadi si akun iklannya akan membiasakan diri terkait campaign-campaign yang winning gitu. Jadi ketika nanti ada campaign yang cukup sulit untuk winning, ya istilahnya nggak akan buruk-buruk amat nanti performa si campaign-nya gitu, karena sudah dibiasakan si akun iklannya winning dan dia sudah dibiasakan mencari ad set atau audiens yang sejenis. Jadi si Facebook-nya itu udah dibiasakan untuk mencari audiens untuk target donasi atau target campaign yang kita kuatkan gitu. Itu yang kedua. Nih, ini catat ya. Terus yang ketiga, upayakan website itu mempunyai multi payment donasi. Variannya itu banyak. Bisa virtual account, bisa GoPay, OVO gitu ya, atau bisa transfer bank gitu. Nah, saya pernah mengalami website dengan payment yang terbatas. Alhamdulillah dari sisi pencapaian donasi ada donasi ya ada gitu, tapi dari sisi optimasinya itu kurang gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang akan bertanya di akun di ads iklan kita, di komennya akan bertanya, ada via ini enggak gitu, ada via nomor bank yang ini enggak, atau virtual account ini enggak gitu. Banyak akan bertanya itu kayak gitu.
Dan banter-banter biasanya kalau kita yang nggak punya instant payment akan diarahkan lagi ke rekening donasi. Yang namanya ke rekening donasi itu kan harus menunggu audiens atau donaturnya transfer ya, dan harus kita kuatkan atau harus kita ingatkan lagi gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita kirim rekening donasi, dia akan lupa biasanya. Hari ini misalnya komennya jam 10 pagi, ternyata kita balesnya jam 3 sore misalnya. Ya, donaturnya pun juga akan lupa gitu kan dengan apa yang dikomen tadi. Bisa jadi dia nggak akan ngebuka lagi gitu. Jadi instant payment itu sangat penting untuk website donasi gitu. Makanya di Sharing Happiness itu waktu saya gabung tahun 2019 sangat mengupayakan untuk instant payment diterapkan. Jadi nggak hanya rekening donasi aja. Lalu yang keempat ini adalah pemilihan objektif iklan yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau ngiklan sosial, objektifnya mau apa dulu gitu, apakah awareness atau konversi gitu. Nah, ataupun juga kalau mau iklan jualan produk gitu ya, objektifnya itu apa dan tujuan iklannya itu apa gitu. Jadi objektif harus selaras dengan tujuan iklan. Kalau tujuan iklannya hanya untuk mengenalkan produknya dulu, ya pakailah awareness. Tapi kalau misalnya tujuan iklannya ingin langsung mendapatkan traffic donasi atau traffic pembelian, ya mangga pakailah konversi gitu. Nanti di metrik iklannya bisa pakai apa namanya leads, atau bisa pakai pembelian, atau bisa pakai donasi di panel akhir matriksnya. Nah, yang kelima, landing page atau website yang mumpuni seperti tadi ya, terutama dari sisi loading page. Saya pernah merasakan waktu di Sharing Happiness ketika loading page-nya itu cukup tinggi, dan memang untuk dapat winning campaign itu sungguh berat gitu ya, sungguh berat. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang donasi itu lokasinya nggak hanya di kota besar aja gitu, ada lokasi di pelosok-pelosok, lokasi yang rumahnya itu mungkin di wilayah yang jaringannya itu minim, tapi dia minat donasi gitu kan bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena sekarang kan donasi bisa di jangka 5.000, 10.000 gitu kan, dan itu nggak boleh kita tolak ya, kebaikan orang kan nggak boleh kita tolak gitu. Jadi memang ini yang harus kita fasilitasi kayak gitu. Inilah 5 hal yang secara general yang bisa membuat campaign teman-teman winning gitu. Lalu gimana kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kita ingin membuat campaign yang biasa menjadi winning? Kalau itu caranya, teman-teman lagi-lagi ya, yang pertama tes konten gitu. Tes konten. Jadi teman-teman ketika menaikkan iklan, kontennya jangan hanya 1, jangan hanya 2 gitu. Jangan hanya 3, tapi bikin 5 konten berbeda dengan angle konten yang berbeda. Bisa foto, video, semuanya dites gitu. Kita cek audiensnya. Jadi 1, tes konten, kedua cek audiens. Cek audiensnya dengan cara apa? Bikin adset-nya yang cukup banyak. Maksud banyak ini adalah adset itu kan bisa dibuat 3 adset, 4 adset gitu kan, 5 adset gitu kan, 10 adset tergantung budget. Nah, teman-teman bisa cek itu untuk konten kreatif mana yang kuat dan bisa membuat winning untuk si programnya. Baik teman-teman, itu dia sharing session kali ini bersama Pak Yadi. Beliau praktisi digital marketing di Sharing Happiness dan juga brand activation di Rumah Zakat. Dan teman-teman silahkan like dan subscribe channel ini supaya ke depan saya bisa menghadirkan lagi pembicara-pembicara lainnya, dan tentunya akan benar-benar powerful memberikan tips dan trik rahasia bagaimana dalam aktivitas di internet marketing.